Assalamualaikum teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel Tukang AB, channel kreatif tanpa batas. Nah, untuk di kesempatan video kali ini teman-teman, saya akan berbagi sebuah tips sederhana yang dimana ini nanti akan sangat bermanfaat sekali buat kehidupan kita sehari-hari, terutama buat teman-teman yang bayar listriknya sangat mahal sekali teman-teman. Saya akan berbagi sebuah informasi yang dimana ini nanti akan sangat mudah sekali kita lakukan di rumah tanpa harus minta bantuan ke petugas PLN. Jadi menggunakan cara yang cukup sederhana saja yang bisa membuat tagihan listrik kita menjadi lebih hemat lagi. Oke, langsung saja kita ke videonya dan nanti teman-teman juga bisa langsung mempraktekannya di rumah. Oke teman-teman, di depan kita sudah ada sebuah kWh meter 900 watt dan ini biasanya berada di depan rumah buat teman-teman yang menggunakan instalasi listrik ya. Nah, ada juga yang 450 atau bahkan yang wattnya lebih besar. kWh meter ini fungsinya untuk mengukur besaran daya berapa yang kita perlukan setiap bulannya. Kalau yang model pulsa seperti ini bisa kita atur sendiri ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mempraktekkan yang model meteran pulsa seperti ini teman-teman. Biasanya ketika kita mengisi pulsa itu ada yang boros, ada yang tidak juga. Nah, yang boros itu biasanya ada penyebabnya. Nah, di sini kita akan coba memperbaiki bagaimana supaya di rumah kita itu tidak boros, teman-teman. Jadi cukup menggunakan cara yang sederhana saja. Untuk cara yang pertama, di sini kita bisa lihat ya. Jadi di sini kita lihat di bagian sini ada tulisan periksa. Nah, ini nanti juga saya akan membuat videonya di video kedepannya ya. Bagaimana cara mengatasinya supaya tulisan ini menghilang. Tapi tidak apa-apa, ini tidak terlalu mengganggu. Jadi ini cuma fungsinya kita tidak bisa mengisi pulsa. Untuk mengecek pulsa pun bisa ya. Fungsinya cuma kita tidak bisa memasukkan pulsa saja teman-teman. Jadi kita harus mengatasi tulisan periksa. Di sini masih banyak pulsanya, jadi tidak akan saya perbaiki terlebih dahulu. Nanti kita perbaiki di video selanjutnya. Nah, caranya seperti ini. Di sini posisi semuanya hidup ya. Jadi posisi ini hidup, nggak mati. Nah, cara yang pertama yang harus kita pergunakan adalah di sini kita matikan semuanya peralatan listrik yang berada di rumah kita, perangkat elektronik, colokan, saklar, semuanya kita matikan terlebih dahulu teman-teman. Oke, colokan-colokan seperti ini kita jabut terlebih dahulu. Ini colokan cas, kemudian ini aerator akuarium, dan di sini juga ada colokan WiFi, router WiFi ya. Ini kita jabut semuanya. Kemudian untuk saklar lampu seperti ini juga kita posisikan ke off ya. Jadi kita matikan semuanya. Kemudian untuk MCB grupnya ini posisinya on ya, tidak kita matikan. Kemudian teman-teman, setelah kita matikan semua perangkat elektronik di rumah kita, kita kembali ke bagian kWh meter. Nah, kita bisa lihat di bagian kWh meter ya. Di sini kita tekan dua angka yaitu 44 kemudian enter. Jadi ini fungsinya adalah 44 enter itu untuk melihat daya berapa yang dipergunakan di instalasi rumah kita ya. Kita bisa lihat kalau hasilnya 00 berarti tidak ada daya yang berjalan, tidak ada arus listrik. Ini terdapat tulisan ya 1,001 ampere. Tadi tidak sampai, jadi ini arusnya berjalan teman-teman. Nah, kita bisa lihat ya, arusnya lumayan besar sekali. Jadi tadi sudah saya matikan semuanya di bagian lampu dan juga di bagian perangkat elektronik. Jadi ini yang mengakibatkan listrik kita menjadi sangat boros sekali. Biasanya disebabkan ada beberapa hal. Nah, di sini kita akan memperbaikinya. Jadi caranya seperti ini. Nah, untuk langkah pertama teman-teman, untuk MCB grupnya ini kita matikan terlebih dahulu. Nah, sebagai contoh seperti ini ya teman-teman. Di sini ada stop kontak, ini bisa kita buka, kemudian kita bisa lihat di bagian dalamnya. Biasanya stop kontak yang usianya lama itu di bagian dalamnya terdapat banyak sekali serangga-serangga yang mati, semut, kemudian lalat ataupun serangga-serangga yang lainnya yang bisa mengakibatkan arus listrik di rumah kita itu bocor teman-teman. Kemudian biasanya terdapat pada sambungan kabel juga seperti ini, apalagi yang tidak ada isolasinya atau tidak ada pembungkusnya ya teman-teman. Biasanya karena memang usianya sudah lama dia jadi longgar seperti ini. Ini juga mengakibatkan arus berjalan pada instalasi listrik kita. Jadi ini harus kita perbaiki terlebih dahulu. Ini sambungannya sudah sangat longgar sekali. Kita bongkar kemudian kita sambung kembali teman-teman. Kemudian jangan lupa kita tambahkan pengaman yaitu isolasi. Oke, seperti ini akan jauh lebih aman teman-teman.
Kemudian kita bisa lihat juga di sambungan kabel yang lama, biasanya karena mungkin usianya sudah lama, isolasinya dia sudah terkelupas seperti ini. Dan di bagian kabelnya ini, isinya ini kuningannya atau tembaganya ini menempel pada bagian tembok. Itu mengakibatkan arus bocor juga di rumah kita. Nah, ini perlu kita tambahkan pengaman lagi supaya lebih aman. Ini karena memang usianya sudah lama, jadi lakbannya dia terbuka seperti ini teman-teman. Perlu kita tambahkan pengaman lagi. Oke, seperti ini, dan usahakan untuk sambungannya jangan sampai menempel ke bagian dinding atau ke bagian tembok ya teman-teman. Nah, jangan sampai menempel ke bagian dinding. Kemudian teman-teman, untuk cara yang terakhir ini kemungkinan ada orang yang tidak bertanggung jawab atau mungkin tetangga ya yang iseng mengambil listrik di rumah kita dengan cara langsung disambungkan ke bagian kabel di rumah kita ya. Kita bisa mengantisipasinya dengan cara kita cek setiap instalasi rumah kita ada atau tidak kabel yang mengarah keluar teman-teman. Jadi kalau misalkan ada dan itu bukan kita yang memasang, jadi itu adalah salah satu indikasi pencurian. Jadi di rumah kita itu listriknya diambil oleh orang. Jadi itu salah satu arus yang besar juga yang berjalan di rumah kita. Itu perlu kita antisipasi juga teman-teman. Oke, seperti ini teman-teman, kita sudah kembali ke bagian KWH meter ya. Kemudian untuk proses selanjutnya tinggal kita cek saja ada arus yang berjalan atau tidak dengan cara kita tekan tombol 44 kemudian enter. Kita bisa lihat hasilnya 0,000 ampere. Jadi arus yang ada di rumah saya itu sudah aman, tidak ada yang bocor sama sekali. Sudah kita perbaiki ya. Kita uji coba sekali lagi 44 kemudian enter. Bisa terlihat 0,000 ampere. Jadi ini tidak ada arus yang berjalan sama sekali karena sudah kita perbaiki, sudah kita bersihkan juga dari yang namanya semut, kemudian serangga-serangga, kemudian kabel yang terkelupas sudah kita perbaiki. Kemudian kita juga bisa lihat arus-arus yang keluar dari rumah kita. Jadi indikasi-indikasi pencurian listrik di rumah kita bisa kita antisipasi juga dengan cara kita cek pada instalasi listrik di rumah kita ya. Jadi kalau misalkan ada kabel yang keluar, berarti itu salah satu indikasi pencurian listrik di rumah kita. Ini kita cek lagi. Nah, seperti ini ya. Ini adalah cara sederhana bagaimana cara mengatasi supaya tagihan listrik di rumah kita itu tidak boros, karena mungkin biasanya ada arus yang bocor teman-teman. Jadi tombol atau angka 44 ini fungsinya adalah untuk melihat arus yang berjalan di rumah kita. Jadi arus yang berjalan di instalasi listrik rumah kita teman-teman. Kalau misalkan sudah kita matikan semuanya dan ternyata ada angkanya, berarti itu bocor. Tapi kalau misalkan angkanya tadi 0000 tadi, berarti aman ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga tips sederhana ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga buat teman-teman yang suka tips sederhana ini, bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video terbaru dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.